Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa, minta pertolongan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah pengertian lewat firman-Mu supaya kami semakin mengenal Tuhan yang kami percaya dan semakin setia kepada Engkau. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan kita sampai kepada 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita hanya akan membaca 3 ayat. Setelah ini persilakan Bapak Ibu untuk membaca keseluruhan pasal 17. Mari kita melihat 1 Raja-Raja 17 ayat 1, 6, dan 7. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bapak Ibu, ancaman hukuman di ayat yang pertama bahwa tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini adalah ancaman hukuman yang disampaikan oleh Nabi Elia kepada Raja Ahab dan sebenarnya kepada semua bangsa Israel yang sudah berubah setia kepada Allah dengan beribadah kepada ilah yang lain. Dewa Baal, dewa yang mereka sembah, adalah dewa yang dikenal sebagai dewa hujan, dewa kesuburan. Tapi apa yang kita lihat pada pembacaan 1 Raja-Raja 17 memberitahukan kepada kita bahwa yang menjadi Allah sebenarnya adalah Allah Israel, bukan dewa Baal. Karena yang sanggup mengendalikan hujan, yang menjadi penentu kapan akan turun hujan adalah Tuhan Yahweh, Allah Israel, bukan Baal. Ayat yang 7 tadi mengatakan bahwa tiada hujan turun di negeri itu. Tidak ada hujan di negeri itu, membuktikan bahwa yang menentukan hujan adalah Allah Israel. Pada saat yang sama memberitahukan kepada semua bangsa Israel bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan Allah Israel, Allahnya Nabi Elia, bukan Baal yang mereka sembah. Bapak Ibu, apakah engkau sedang mencari-cari, bertanya-tanya, siapakah Tuhan yang sesungguhnya di antara begitu banyak Tuhan? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa yang Tuhan adalah Allah Israel. Tuhan yang sejati adalah Allah Israel, Allahnya Elia, Allahnya Alkitab. Percayalah kepada Tuhan yang sesungguhnya yang dibicarakan oleh Alkitab. Atau mungkin Bapak Ibu di situasi pandemi seperti ini, engkau menderita dan engkau bertanya-tanya, sungguhkah Tuhan Allah Israel, Tuhan Yesus yang saya sembah adalah Tuhan yang sesungguhnya? Bapak Ibu, firman Tuhan
pada hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah yang dibicarakan oleh Alkitab. Dialah penentu hujan, dialah penentu alam semesta, dialah Allah yang sesungguhnya. Ketika kita mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Yesus, pada saat yang sama sebenarnya kita juga mengatakan bahwa saya tidak percaya kepada yang lain. Ketika kita mengatakan saya percaya kepada Yesus, itu artinya Bapak Ibu kita tidak percaya kepada ilah yang lain, Tuhan yang lain. Pada saat yang sama kita tidak percaya kepada ramalan atau feng shui atau orang pintar atau dukun yang dibicarakan oleh dunia ini. Elia percaya kepada Tuhan dan Tuhan memelihara dia. Ketika sungai menjadi kering, maka Tuhan menyediakan pertolongan lain kepada Elia, memelihara Elia lewat seorang janda di Sarfat. Itu yang kita baca. Bapak Ibu, di tengah kesulitanmu, percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya. Di masa ini, jika engkau menderita, datanglah, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia akan memelihara engkau sama seperti Dia memelihara Nabi Elia. Biarlah firman Tuhan meneguhkan hati kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang dibicarakan oleh Alkitab. Mari kita berdoa. Teguhkanlah hati kami ya Tuhan, untuk tetap percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah yang kepadanya kami boleh datang dan berharap. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah apapun yang dialami oleh umat-Mu, Tuhan, biarlah kami boleh diteguhkan hatinya untuk berharap kepada Engkau, satu-satunya Tuhan yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya. Terpujilah nama-Mu, berkati dan tolonglah kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.